Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Humaira, NIM 2010-71-3004 dari Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Hari ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Malaysia dan Lambang Kekayaan Ekonomi Penguasa Lokal di Palembang pada tahun 1929 sampai 1942. Tugas mereview ini merupakan tugas salah satu mata kuliah yang ada di Universitas Andalas jurusan Ilmu Sejarah, yaitu Sejarah Indonesia tahun 1900 sampai 1945. Pengarang jurnal yang akan kita review hari ini adalah Dedi Irwanto, volume 13 number, bulan dan tahun terbit April 2017, ISSN 1410 sampai 4926, halaman 48 sampai 71. Daftar isi dari jurnal ini ada asal-usul penguasa lokal di Uluan Palembang, makna elit penguasa lokal bagi masyarakat marga-marga di Uluan Palembang pada masa prakolonial, pemerolehan ekonomi pesirah masa kolonial, dan yang terakhir yaitu ekonomi Malaysia dan kebesaran lain pesirah. Resensi jurnal. Wilayah Uluan Palembang dikendalikan oleh raja-raja atau sultan-sultan Palembang dalam 3 basis lapisan daerah, yakni sikap, kepungutan, dan sidang. Menurut Katri Tambiwal 1993-77-96, daerah Uluan adalah sumber utama emas pada wilayah dataran tinggi dan berbagai hasil hutan serta hasil pertanian di dataran rendahnya yang di bawah keluar melalui daerah hilir. Tanah di daerah hulu terbagi dalam kesatuan politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang disebut marga. Menurut Gunter 1926 sampai 1225, marga berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Varga. Menurut Pilken 1891-149 sampai 35, kesatuan marga adalah pengembangan dari satuan keturunan kekeluargaan yang mengacu pada entitas suatu jurai, sementara dusun entitas lebih kecilnya yakni benulung. Sedang kampung mengacu pada entitas lebih kecil dari jurai dan benulung yakni balai. Marga pada masa prakolonial umumnya terdiri atas gabungan beberapa dusun, antara 6 sampai 8 dusun, yang merupakan kesepakatan warga marga yang kemudian meminta persetujuan sultan untuk disahkan. Marga pada masa prakolonial dikepalai oleh seorang pasirah dengan gelar Depati atau Adipati. Gelar Depati untuk pasirah ini hanya diberikan kepada marga yang merdeka secara ekonomi di daerah sikap dan marga yang mampu mengumpulkan pajak melebihi target sultan di daerah kepungutan serta pasirah di marga Sindang yang rutin datang sesuai jadwal dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun ke ibu kota. Untuk struktur pemerintahan di daerah marga, di bawah pasirah ada para keria atau kria, kiai, arya atau kerio, krie yang mengepalai dusun-dusun di marga. Mereka adalah elit lokal marga yang bergabung dalam apa yang disebut prowatin, digelari baginda, ginda atau lurah karena kecakapannya memerintah dusun. Kemudian ada juga yang disebut pembarap yang merupakan kepala dusun di ibu kota marga yang bila pasirah berhalangan maka ia dapat menggantikannya. Menariknya, meskipun sulit dilacak, namun dalam kajian Wilken 1888-2-1163 sampai 215, asal-usul munculnya para penguasa lokal di Uluan Palembang tidak dapat dilepas pada masa Sriwijaya. Adanya penunjukan para pemimpin uluan dari penguasa di Iliran dan untuk kesetiaan para kepala wilayah yang memanjang dari huluan ke hilir Sungai Musi terhadap datu memberi berkat.
perlindungan keamanan, menjanjikan kemakmuran, dan memberi kebebasan spiritual terhadap masyarakat Uluan. Hal ini juga sebagai bentuk politis dalam mengintegrasikan wilayah yang terpisah tersebut, di mana Datu dapat terlibat untuk eksploitasi sumber daya dari pedalaman uluannya. Hal ini juga diperkuat oleh Weltors 1982.2 16-18. Kekuasaan Pasirah yang muncul di marga sebagai warisan Sriwijaya. Sriwijaya mengatur kontribusi administrasi dalam bentuk lingkaran mandala, politik galaksi model 3 dimensi, ibu kota pusat politik, daerah satelit, dan daerah dominannya. Bagi masyarakatnya, Pasirah juga sebagai lambang keadilan karena ia memegang peradilan adat sepenuhnya. Semua keputusan dan efek dari itu serta aturan yang dikeluarkan Pasirah dianggap sebagai bentuk ketaatan mereka pada Pasirah. Pasirah sebagai pemimpin marga yang otonom memiliki kedudukan penting bagi masyarakatnya. Ia sering menjadi rujukan sosial di tengah masyarakatnya. Pada masa prakolonial ini, Pasirah memiliki kesempatan terbatas dalam mengakumulasikan kekayaan pribadi dari para masyarakat marganya. Karena mereka memiliki keterbatasan dalam hak untuk pajak dan upeti kepada masyarakat marganya. Pada masa ini, Pasirah berusaha menjaga lambang-lambang kekuasaannya dengan mengambil bentuk pada pemaknaan permainan religius magis sebagai kekuasaan yang dibangun berdasarkan kekuatan dinasti. Sebab itulah dalam konsep kebesaran seorang Pasirah, asal-usul keturunan bersifat despotik menjadi penting.
Kepresidenan Palembang, terutama kondisi ekonomi masyarakat Kota Palembang di mana kehidupan diikuti kondisi keuangan yang sulit. Namun untuk daerah Uluan Palembang, Malaysia dianggap berkah dan bukan bencana yang mematikan rakyat penghasilan tanaman dagang di daerah Uluan Palembang. Keuntungan ekonomi masih dapat mereka petik dari hasil komoditas karet dan kopi. Mestika Z 2003 109. Seyogyanya selama masa Malaysia, kondisi ekonomi mestinya memiliki pengaruh pada kondisi hidup dan selera hidup yang cenderung memburuk. Ekspresi gaya hidup dengan pemenuhan lambang kemewahan hidup biasanya diidentik dengan masyarakat perkotaan seperti kajian Sri Margana dan Nursam eds 2010. Namun kondisi dan gaya hidup sebaliknya justru terjadi di masyarakat non-perkotaan, marga-marga di Uluan Palembang. Mereka mampu beradaptasi gaya kekotaan urban tersebut dengan baik. Ekonomi bukanlah persoalan statistik kuantitatif semata, namun juga kualitatif sebagai cerminan ekonomi. Adaptasi gaya urban terutama diperlihatkan oleh golongan penguasa lokal, para pesirah di Uluan Palembang. Para pesirah selama masa komersialisasi pertanian, awal abad 20 sampai masa Malaysia, mampu memaknai diri karena keberhasilannya tidak saja menjadi big man, orang besar, namun juga kemampuannya menjadi rexman, orang kaya. Kedua kemampuan ini diperoleh pada pesirah Uluan Palembang, karena mereka dapat memanfaatkan dengan baik legitimasi atas kedua kuasanya, yakni kuasa adat dan kuasa pencapaian pribadi. Mungkin itulah resensi atau review saya mengenai jurnal kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.